bertanya, siapa yang tahu tentang tata tertib? Tata tertib apa ya? Apa Amira? Aturan-aturan. Ada yang lain nggak? Tidak. Yang tata tertib itu apa ya? Kalau tidak ikut akan mendapat hukuman. Kalau tidak mengikuti tata tertib mendapatkan hukuman. Seperti itu. Iya. Berarti kalau tata tertib seperti lebih ke tidak nyamanan atau lebih ke nggak enak ya? Betul. Iya. Nah, sekarang kita akan mengubah tata tertib kelas kita. Dengan apa? Dengan keyakinan kelas. Apa itu? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan kita buat bersama-sama. Nanti Bu Risa meminta pada kalian untuk menuliskan hal-hal yang ingin kalian pikirkan tentang keyakinan kelas. Menuliskannya bagaimana? Menggunakan kata atau kalimat nilai-nilai kebajikan. Misalnya, gotong royong, mandiri, bertakwa, beradab, dan masih banyak lagi. Ini Bu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jangan, kalau bisa menggunakan kalimat yang positif. Jangan menggunakan kalimat yang negatif. Oke semuanya? Paham? Paham ya? Berarti boleh tidak? Tidak boleh mencoba cara tembok, boleh tidak? Berarti kata positifnya apa dong kalau tidak boleh mencoba-coba tembok? Ya, menjaga kebersihan. Sudah paham semuanya? Paham. Sudah paham? Nanti akan Bu Risa berikan satu kertas satu, silahkan kalian menulis. Boleh menulis 1, 2, atau 3, terserah kalian. Diperbolehkan. Ya, setelah itu nanti kita kumpulkan dan kita lihat nanti mana yang bisa menjadi keyakinan kelas kita. Paham? Ada yang mau bertanya? Sudah, baik. Bu Risa bagikan ya. Silakan tulis. Yang ketiga sopan santun ya. Sopan santun, oke. Lanjut yang keempat, di sini ada kerjasama, gotong royong, saling kerjasama. Ada gotong royong, kerjasama. Kalian mau pilih yang mana? Gotong royong. Nomor 4 bisa ditulis gotong royong. Lanjut. Nomor selanjutnya teman kalian di sini ada menghargai orang lain. Setuju tidak? Karena menghargai orang lain kita masukkan keyakinan kelas kita. Menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Selanjutnya membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan halaman sekolah, menjaga kebersihan. Kita mau pilih yang mana? Menjaga kebersihan. Berarti menjaga kebersihan, terus menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ini di kelas, di sekolah ataupun di area sekolah ya? Ya. Oke, baik. Selebihnya sudah. Tiket kelas termasuk menjaga kebersihan ya.
di kelas 6A untuk diseminasi budaya positif. Yang keduanya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Allahumma amin. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya akan mendiseminasikan budaya positif. Saya calon guru penggerak angkatan 7 yang di sini mendapatkan tugas aksi nyata 1.4 untuk menyebarluaskan tentang budaya positif. Budaya positif. Di dalam budaya positif ini akan ada 6 materi yang akan nanti saya sampaikan, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Di sini akan ada 3 materi yang akan kita pelajari bersama, yaitu teori kontrol, disiplin positif, nilai kebajikan universal. Untuk teori kontrol, misalkan ada sesuatu yang berharga di tangan Bapak Ibu, sangat berharga bagi Bapak Ibu semua. Ada seseorang yang ingin memiliki sesuatu yang berharga itu. Apakah Bapak Ibu memberikannya dengan langsung saja dikasihkan, atau apakah apalagi yang Bapak Ibu berbuat, atau ditahan atau dibagaimanakan seperti itu? Coba saya mau tanya dulu. Ada yang mau jawab? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya ada di posisi itu, pasti saya akan mempertahankan sebisa saya. Walaupun ibu mau digelitik biar itu budaya hilang atau mau diapapun, tetap dipertahankan. Tetap dipertahankan karena itu tuh sesuatu yang benar-benar berharga untuk saya. Jadi harus saya pertahankan. Baik, terima kasih Ibu ya. Jadi di sini tetap dipertahankan apa yang kita miliki, yang keberadaan kita yang ada di tangan kita tetap kita pertahankan. Nah, dari itu teori kontrol itu berarti kontrol diri itu ada di siapa? Ada di orang lain atau di diri kita sendiri? Iya, dari di diri kita sendiri. Jadi mau itu kita buka, mau kita pertahankan, itu adalah kontrol di diri kita sendiri. Di dalam teori kontrol ini ada ilusi guru mengontrol murid. Kalau murid biasanya kamu guru biasanya saya ya, kamu kalau bisa sekarang bersihkan meja kamu. Di waktu itu murid jika dia tidak mau memberikan kontrol dirinya kepada guru, dia tidak akan membersihkan meja itu. Kenapa? Kontrol untuk membersihkan meja ada di murid kan, bukan kita yang bisa. Kita harus tangannya menggerakkan, tidak bisa, karena yang menggerakkan tangannya, yang bisa menggerakkan badannya adalah murid. Jadi jika murid itu mematuhi kita, itu karena dia memberikan kontrol dirinya untuk diri kita. Yang keduanya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Pernah tidak Ibu yang bisa menjawab soal nanti mendapatkan bintang? Pernah seperti itu? Mendapatkan hadiah? Apakah pernah Bapak Ibu? Pernah ya? Nah, dengan memberikan penguatan positif secara terus-menerus itu sepertinya anak akan mengikuti terus-menerus. Tetapi dalam jangka waktu panjang nanti anak itu akan merasa ada titik
kebosanan dan dia tidak akan mengikuti lagi. Jadi hanya bisa dalam waktu jangka pendek saja. Saya udah pernah dapat bintang. Jadi bukan dari diri sendiri, karena itu merupakan manfaatnya positif yang dari guru. Kalau seseorang sudah mendapatkan, biasanya dia mau mendapatkannya lagi udah nggak usah lah gitu. Kalau dalam jangka pendek oke. Kalau dalam jangka panjang kemungkinan itu tidak akan efektif. Lanjut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pernah marah sama anak-anak dengan nada yang halus? Pernah? Ya, itu sangat membuat anak itu merasa bersalah. Daripada kita teriak dengan nada yang oktav yang sangat tinggi, dengan nada yang rendah saja anak itu malah lebih terkena dia merasa bersalah. Nah, seperti ini jika diteruskan secara terus-menerus itu juga tidak bagus untuk anak-anak. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul Bapak Ibu ya, kita punya lebih banyak hak kita untuk memaksa kepada murid kita ya, daripada murid memaksa kita. Betul seperti itu ya. Misal, metode pembelajaran yang kita inginkan, apakah kita mengikuti pemikiran anak-anak, Bu, sekarang belajar kelompok aja dong. Belum tentu seperti itu kan Bapak Ibu ya. Pasti kita yang memberikan metode atau model pembelajaran dan anak mengikuti itu. Kita lanjut untuk bagaimana seseorang bisa mengubah stimulus respon dan teori kontrol. Kenapa stimulus respon? Dulu agar pembelajaran semakin semangat, biasanya kan dikasih hadiah, dikasih semangat, dikasih bintang, iya, tapi itu dalam waktu jangka pendek. Nah, sekarang kita diajarkan yaitu teori kontrol. Itu sangat berbeda dengan stimulus respon. Jika stimulus respon, realitasnya kita menganggap semua siswa dalam satu kelas ini sama. Sedangkan jika kita sudah menerapkan teori kontrol, yaitu realitas kebutuhannya setiap anak itu berbeda. Setiap anak mempunyai pemahaman yang berbeda, setiap anak mempunyai latar belakang yang berbeda, setiap anak juga mempunyai keinginan yang berbeda. Selanjutnya, untuk stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bahkan, Bapak Ibu di sini semua, jika saya meminta Bapak Ibu melihat ke layar, insya Allah yang dilihat pasti berbeda-beda. Ada yang melihat Tun Nur Handayani, ada yang melihat gambar logo yang di ujung sana, ada yang melihat tulisannya, bahkan ada yang melihat layarnya. Kemungkinan besar begitu, betul Bapak Ibu? Betul. Ya, karena cara pandangnya berbeda. Nah, itu harus kita asumsikan kepada peserta didik kita juga. Selanjutnya, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Stimulus respon. Jadi kita harus memasukkan anak, nih kamu tuh kalau menjumlahkan itu caranya harus seperti ini nih, harus sama gitu. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu lebih bagus. Jadi cara penjumlahan yang berbeda pun jika dia jawabannya sama dengan metode yang lain itu padahal diperbolehkan. Jadi jangan semena-mena kita sebagai guru harus A ya A, nggak boleh lewat B, C, padahal tujuannya sama. Jika tujuannya sama dan hasilnya sama dan lebih bagus, kenapa tidak menggunakan yang lainnya? Baik, untuk selanjutnya disiplin. Disiplin di sini apa yang dipikirkan Bapak Ibu dengan kata disiplin? Maka siapa Bapak Ibu? Yang lainnya? Ada yang lainnya? Disiplin. Apa ya yang
Ya, biasanya orang mengibaratkan disiplin itu tentang tata tertib, teratur, kepatuhan, hukuman bahkan ya. Padahal untuk disiplin positif itu kita cenderung untuk yang baik. Disiplin itu bukan tentang tata tertib atau aturan atau ketidaknyamanan, bahkan hukuman itu harusnya tidak dipakai. Kalau bisa jangan dipakai di dalam disiplin positif. Makna kata disiplin di sini adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu dikutip dari Ki Hajar Dewantara. Disiplin, merdeka. Di sini kita bisa menggarisbawahi merdeka. Apalagi yang bisa kita garisbawahi? Kita sendiri. Jadi kalau diri kita merdeka, kita disiplinnya positif, diri kita sendiri positif, maka apa yang kita lakukan itu adalah disiplin positif. Jadi nggak perlu yang namanya kita ayo lo. Kalau sudah kewajibannya kita, ya sudah kita lakukan. Nah itu dari diri sendiri, itu disiplin yang paling bagus. Kenapa seperti itu? Kalau kita tidak seperti itu sendiri, maka kita akan disiplinkan orang lain. Orang lain akan bisa mengontrol diri kita dengan powernya mereka akan mendisiplinkan kita. Kita lanjut. Untuk nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi apapun yang kita kerjakan pasti memiliki tujuan. Entah apa yang kita kerjakan itu positif ataupun negatif. Kalau misal ada anak yang terlambat sekolah, dia pasti ada tujuan di belakangnya. Entah itu tujuannya apa, kita tidak tahu. Makanya kita harus mencari tahu tentang tujuan-tujuan itu. Sedangkan dari Diane Gosen mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Intrinsik berarti dari dalam, ya, dari dalam diri sendiri. Berikut ini nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi, dan di Indonesia ini kita memakai yang profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Dan yang lainnya ini bisa menjadi referensi buat kita. Kita lanjutkan ke pembahasan kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya kalau sebelumnya kita pakai tata tertib ya, ada orang dia itu nggak mau kena hukuman. Jadi oke lah, aku disiplin aja, aku berangkat tepat waktu saja, biar aku tidak terkena hukuman. Nah, itu adalah suatu motivasi dari luar, karena hukuman itu kan dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Jadi dia kalau tidak ada tata tertib, apakah dia akan masuk tidak terlambat tepat waktu? Belum tentu, karena tadi itu ada motivasi ekstrinsik.
Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak-anak, kalau besok mengerjakan PR nilainya dapat 100, nanti akan mendapatkan bintang 5, misal seperti itu. Jadi ada motivasi imbalan penghargaan. Di sini motivasinya intrinsik atau ekstrinsik Bapak Ibu? Iya, ekstrinsik, betul Bapak Ibu, hebat. Jadi di sini motivasinya adalah ekstrinsik, dari luar juga, dan itu bisa terhapus. Misalkan kalau saja saya mengajar kelas 6, saya udah biasa kalau anak mengerjakan PR dapat nilai 100, dapat bintang 5. Ketika saya sakit, saya tidak bisa berangkat ke sekolah, digantikan guru lain. Ketika guru lain itu mengajar, dia mendapatkan anak yang nilainya 100, apakah dikasih bintang? Belum tentu, karena tidak tahu. Nah, dari situ motivasi anak jadi kecewa kan? Biasanya saya dapat bintang, udah tidak dapat bintang. Bisa jadi motivasinya itu merusak pola pikirnya dia. Besok nggak jadi mendengar aja, nggak ini atau bisa jadi besok Bu saya nggak mau sama guru itu, dia nggak ngasih bintang. Jadi ada timbul masalah-masalah yang negatif. Kita lanjutkan untuk yang ketiganya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini tingkat tertinggi Bapak Ibu dari motivasi perilaku manusia. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin, karena motivasi dan perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi dari diri sendiri. Aku ya seperti ini. Aku ya pengennya bagus seperti ini. Jadi bukan mau ada hukuman, mau ada tata tertib, mau ada hadiah atau penghargaan. Saya tidak memikirkan itu, tapi dari diri sendiri. Nah, motivasi perilaku manusia yang seperti inilah yang kalau bisa kita tanamkan kepada kita dan murid-murid kita. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu terjadi secara tiba-tiba, efek yang ditimbulkan tidak baik. Misalnya, ada anak yang sedang mencoret-coret tembok. Nah, kalau hukuman biasanya nih, apa yang akan kita lakukan kepada anak tersebut? Jika itu hukuman, memarahi dan kemudian menghapus lagi. Memarahinya hukuman, suruh menghapus laginya, itu masuknya ke konsekuensi pada diri. Jadi konsekuensi itu berdasarkan keputusan bersama. Nah, jika restitusi, disiplin positif karena anak memiliki kontrol atas diri sendiri. Cukup kita katakan kepada anak kita, apa yang kamu lakukan itu Bu, saya coret-coret Bu. Apakah yang kamu lakukan itu baik? Tidak Bu. Kalau begitu bagaimana seharusnya yang kamu lakukan sekarang? Dihapus Bu. Ya, kamu sudah berbuat salah. Semua orang pernah berbuat salah. Sekarang kamu memperbaiki kesalahan tersebut dengan cara menghapus tembok yang sudah kamu coret. Seperti itu. Itu lebih anak. Oke lah. Jadi dia kembali ke lingkungannya, nggak malu. Aku nggak dimarahin, tapi aku sudah tahu aku salah dan aku akan memperbaiki kesalahan. Dilanjutkan di sini, dihukum oleh penghargaan. Waktu pertama kali saya membaca materi ini, kok dihukum oleh penghargaan ya? Ternyata suatu penghargaan itu bisa menghukum orang yang mendapatkan penghargaan tersebut. Kenapa? Alfikon di sini mengatakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol
perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi begini Bapak Ibu, kalau ada siswa yang belum bisa membaca, dan ketika siswa itu bisa membaca, itu adalah penghargaan bagi dirinya sendiri. Tetapi penghargaan itu ditutupi dengan reward. Misalnya, kamu bisa membaca, nanti akan ibu belikan buku. Dia asumsinya di buku, bukan asumsi setelah dia bisa membaca. Padahal dia sudah membaca, itu suatu penghargaan yang sangat besar buat dia. Tapi itu terlupakan hanya karena satu buku. Jadi kita harus bilang ke anak, kamu sudah bisa, kamu hebat. Jadi dia biar mengetahui bahwa tingkatan dia sekarang itu sudah lebih bagus daripada kemarin. Ini sangat berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaannya bisa menjadi tidak efektif. Karena kalau misalnya, buku kemarin aja udah dapet, bisa jadi anak bisa bilang gitu ya. Penghargaan merusak hubungan. Kenapa bisa merusak hubungan? Antara teman satu dengan teman yang lainnya mungkin berbeda ya dalam satu kelasnya. Satu belum bisa baca, aku nggak dapat buku-buku nih. Bisa merusak hubungan dengan teman yang sebelahnya. Saya lanjutkan, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi di sini pernah ada suatu penelitian, ada satu kelas yang diberikan hadiah jika bisa mengerjakan soal yang satu kelasnya tidak diberikan apa-apa. Setelah beberapa bulan kemudian, setelah dievaluasi, ternyata anak yang diberikan penghargaan itu nilainya lebih rendah daripada anak yang tidak diberikan penghargaan. Saya lanjutkan, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi kreativitas anak tidak berkembang di sini. Penghargaan menghukum. Jadi kalau misalnya ada anak ranking 1 dan ranking 2, disebutkanlah rankingnya 1, 2, 3. Ranking 2 ini, apalagi nilainya kurang sedikit, kayak dia tuh kayak terhukum. Kenapa sih bukan aku? Kurang sedikit padahal. Jadi bukan yang ke satunya, tapi yang di bawahnya itu akan merasa terhukum. Jadi ini gimana sih? Aku nggak bisa mengalahkan teman ini. Lanjut. Motivasi dari dalam diri, intrinsi. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Mengkritik dan mendiamkannya. Apakah ini pernah dilakukan semua Bapak Ibu? Kayaknya pernah ya, satu-satunya ya. Baik, kita lanjutkan di sini. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi jika ada anak yang melakukan hal yang negatif atau ada yang salah, sebaiknya kita memperbaiki kesalahan mereka dengan tidak mengecilkan mereka, agar mereka bisa kembali ke komunitas mereka dengan percaya diri. Jadinya tidak dengan cara menghukum seperti tadi, tapi dengan cara restitusi. Bagaimana cara restitusi akan kita pelajari. Restitusi ini sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Di sini anak memiliki kontrol atas dirinya sendiri dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dia sendiri. Lanjut, di sini keyakinan kelas. Apakah Bapak guru hebat pernah mendengar keyakinan kelas?
pernah mendengar keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan dan mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jadi keyakinan kelas itu seperti tata tertib. Kenapa harus keyakinan kelas? Di sini bukan tata tertib. Tata tertib lebih familiar. Kenapa? Karena tata tertib cenderung ke yang kata-kata yang lebih ke negatif. Tidak boleh bla 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 seperti itu ya. Nah, kalau keyakinan kelas di sini nanti akan menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang positif. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi untuk keyakinan di sini kita akan menggunakan seperti tadi, nilai-nilai kebajikan. Boleh menggunakan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, gotong royong, mandiri, dan lain sebagainya boleh. Kebetulan di kelas saya sudah menanamkan keyakinan kelas dan saya menggunakan ada 6 keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas di kelas saya ini itu dibuat bersama-sama dengan murid. Jadi kalau ada kata-kata misalnya menghargai, di sini ada menghargai orang lain. Biasanya anak-anak yang sekarang cenderungnya kan memanggil nama temannya menggunakan nama orang tua ya. Nah, itu masuknya di menghargai orang lain. Menjaga kebersihan di sini berarti tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret meja. Itu masuknya ke menjaga kebersihan. Jadi diharapkan anak-anak menggunakan kalimat-kalimat positif saja, tidak perlu menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Dan nilai-nilai kebajikan ini sangat universal. Jadi satu itu bisa meliputi beberapa tata tertib. Dan jika dirasa keyakinan kelasnya tidak kurang atau bisa dievaluasi, kita bisa berganti lagi untuk keyakinan kelasnya. Membuat keyakinan kelas jangan terlalu banyak Bapak Ibu, cukup beberapa saja agar anak itu paham, oh keyakinan kelasku apa ya, agar mereka tuh ingat. Di sini ada contoh tentang keyakinan kelas. Jadi di kelas ini contohnya dia memilih 3 keyakinan kelas saja, yaitu hormat, bekerja, diterima, dan memiliki. Hormat, kamu meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Bahkan keyakinan kelas antar kelas itu bisa berbeda-beda. Jadi tergantung dari peserta didiknya. Bahkan apalagi kelas yang tingkat bawah dan rendah dan kelas tingkat tinggi ya, itu insya Allah pasti berbeda karena pemikiran anaknya juga berbeda. Di dalam hormat itu akan tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampaknya sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari itu masuk ke keyakinan tentang nilai kebajikan hormat. Saya lanjutkan. Untuk bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu untuk tampak sepertinya, tidak tampak sepertinya, tugas tidak diberikan, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Rasa diterima, dan ini adalah terlihat, terdengar, berperilaku dalam keyakinan kelas tadi. Terlihatnya bagaimana? Berempati terhadap perasaan orang lain. Terdengarnya bagaimana? Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Jadi kata-katanya karena dia berempati, yuk saya bantu, boleh saya pinjam, nanti akan saya kembalikan, terima kasih, tolong, permisi. Untuk berperilakunya pasti dia akan berperilaku ramah, sopan, santun jika kata-katanya dan apa yang terlihat oleh dia itu seperti itu.
Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia dalam teori William Blazer. Yang pertama, bertahan hidup. Selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Kelima, penguasaan. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar manusia. Apa yang dia lakukan karena atas dasar ini? Bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Pasti orang membutuhkan kesehatan, rumah, makanan. Ketika anak tidak mempunyai makanan di rumah, bisa jadi dia ke sekolah, temennya lagi makan dia ambil. Betul nggak? Karena dia lapar gitu. Dia ingin mempunyai kebutuhan dasarnya tadi, yaitu bertahan hidup. Jadi apa yang dilakukan anak itu walaupun negatif, insya Allah ada tujuannya. Kebutuhan biologi sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Untuk psikologisnya, perasaan aman. Lanjut, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Misalnya ada anak yang cari-cari aja, nah itu ini apa sih bu, ini apa sih, duh ini anak kenapa ya. Ternyata waktu kita melihat keadaannya di keluarganya, bapak ibunya bekerja sampai malam, berarti dia membutuhkan kasih sayang. Dia tidak bisa melempar kasih sayang itu dari orang tuanya, tidak bisa mendapatkan dari orang tuanya. Otomatis ada di sekolah guru, wah guru ini kan kayak orang tua, dia akan meminta oleh gurunya. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Yang ketiga, kebebasan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi anak inginnya bebas. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang keempat adalah kesenangan. Kesenangan adalah kebutuhan dasar manusia juga. Kesenangan di sini terutama anak-anak ya, biasanya bermain. Jadi ada anak-anak pengennya bu main dong bu tepuk apa dong bu nyanyi dong bu, karena dia memang kebutuhan dasarnya itu. Dan dia kalau diberikan materi lagi, dia udah gak connect dulu nih. Nah makanya kita harus bisa menyisipkan permainan-permainan yang di situ atau nyanyian yang di situ ada materi-materi kita yang akan kita ajarkan. Yang kelima adalah penguasaan atau power. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi membuat kita harus lebih kreatif ya dalam untuk pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Jadi kalau Bapak Ibu punya album foto, album kan nggak setebal ini ya Bu ya, paling tipis-tipis. Nah di dalam album itu ada suatu acara Ibu bepergian. Pasti yang dimasukkan ke album foto itu nggak semua foto kan Bapak Ibu ya. Pasti dipilih mana ya yang mau saya simpan ya, dan itu pasti yang Ibu senangi, yang ada momennya yang masuk ke dalam album tersebut. Nah, dunia berkualitas jika Bapak Ibu
berpikiran di dalam pikiran Bapak itu apa momen-momen yang berharga, orang-orang yang paling Bapak Ibu sayangi, cerita yang Ibu senangi, dan apapun itu yang positif, berarti dunia berkualitas Ibu itu sudah ada di dalam diri Bapak Ibu guru hebat ini. Jadi kalau ada suatu hal yang masih ada yang tidak Bapak Ibu senangi berada di dalam diri kita, apa pikiran kita, berarti dunia kita belum berkualitas. Kita belum bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi berpikirlah positif. Jadi untuk semua yang kita inginkan pasti tidak akan seperti yang kita inginkan di dunia ini, karena masih banyak orang pemikirannya berbeda juga. Makanya kita harus bersikap positif. Oke, mungkin dia seperti ini. Jadi apa yang ada di pikiran kita tetap positif, walaupun apa yang kita lihat tadi adalah negatif. Kita harus bisa berpikir dengan cara orang lain. Jadi kenapa? Karena semua itu setiap orang akan mempunyai tujuan dengan 5 kebutuhan dasar orang tersebut. Lanjut, di sini restitusi 5 posisi kontrol. Silahkan melihat video. Di sini ada video Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya?
habis. Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, tadi sudah melihat videonya. Ada yang senyum-senyum tadi, Bu. Jadi ada 5 posisi kita ya di dalam video tadi. Posisi tadi apa saja Bapak Ibu ya? Yang pertama penghubung, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. 1 sampai 5 pernah kita lakukan semua Bapak Ibu? 1
Ada. Ada yang pernah. Ada yang pernah Pak Haji ya? Yang mana Pak? Yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5. Yang 5, manajer. Hebat. Pak Haji sudah berada di posisi manajer. Apakah kita pernah melakukan yang 1, 2, 3, 4? Ya pernah. Saya juga pernah. Bahkan mungkin lebih sering ke yang 1 dan 2 ya. Iya. Karena tadi udah senyum-senyum tuh di nomor 1 dan 2 ya. Iya. Tidak masalah, kita tahu kita ada di posisi mana itu lebih bagus. Jadi apabila kita tahu di posisi yang mana, insya Allah kita nanti akan memperbaikinya. Iya betul Pak Dendi. Maaf Bapak Ibu, baterai saya mau habis. Kita lanjutkan. Semoga kita semua di sini akan menjadikan guru yang berada di posisi kelima, sama dengan Pak Dadi, guru yang manajerial. Kenapa? Karena di sini posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum dan pembuat merasa bersalah itu merupakan perilaku kontrol yang negatif, sedangkan teman dan pemantau itu adalah perilaku kontrol yang positif. Untuk manajer sendiri adalah kontrol diri. Jadi anak sudah mengetahui bahwa dirinya salah dan anak akan mencoba untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi disiplinnya sudah disiplin positif. Kalau untuk yang manajer, di sini tadi guru berbuat menghardik. Kalau penghukum menghardik, menunjuk pasti suaranya oktav, pasti. Ya, nada yang sangat tinggi yang dikeluarkannya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, nadanya yang paling rendah, tapi itu sangat mengena hati anak-anak biasanya. Kalau teman, ya seperti ngomong dengan teman, karena banyak sekali ya sekarang guru-guru ya udah main sama anak-anak biasa, jadi seperti teman saja gitu. Kalau pemantau guru yang ini nih tata tertibnya seperti ini nih, kamu harus seperti ini, kalau tidak seperti ini nanti kamu harus seperti ini, hukumannya ini, bla 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 bla. Dan itu jujur pernah saya lakukan juga gitu. Dan selanjutnya untuk manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini nanti masuknya ke segitiga restitusi. Untuk guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, saya akan bla 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 bla. Menghukum bagaimana? Kalau yang membuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Jadi tolong, ya kan jadi makin bersalah nih anak kalau kita bisa minta tolong. Nah, lanjut untuk yang teman, lakukan demi bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan dari video tadi. Untuk pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Sedangkan untuk yang manajer, apa yang kita yakini. Ya maksudnya yang apa yang kita yakini adalah di sini anak sudah membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi anak mengetahui, oh hal apa yang kita langgar itu berada di keyakinan yang mana. Lanjutnya, kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Jika orang yang sudah yakin kan berarti dari diri sendiri, Bapak Ibu guru hebat ya. Makanya apa yang kamu yakini, apa yang harus diperbaiki? Oh, mereka pasti akan mencari solusi. Dilanjutkan, kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang diri kamu. Jadi anak diberitahukan jika kamu sudah memperbaikinya, nantinya kamu akan menjadi anak yang seperti apa. Anak akan berpikir saya menjadi lebih baik lagi, bertanggung jawab dan sebagainya. Hasilnya bagaimana? Anak yang sering dihukum dia akan menjadi pemberontak, bahkan bisa dendam. Bu Risa, oke besok lihat, misal masih bisa seperti itu ya.
bisa menyalahkan orang lain. Gara-gara kamu nih, aku yang kena hukum, menyalahkan temannya. Kalau pembuat merasa bersalah, dia akan menyembunyikan perasaannya, karena dia yang diketuk pertama kali adalah perasaannya, dia makin bersalah. Lalu bisa menyangkal, dia bisa berbohong. Untuk teman, dia akan menjadi ketergantungan. Ini sama Burisa ini, CS ini nggak apa-apalah, terlambat sebentar mah, misalnya bisa seperti itu. Untuk pemantau menyesuaikan bila diawasi, kalau tidak diawasi, oh Burisa hari ini ada kegiatan nih, jadi aman, nggak ada yang mantau, misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jika ada pasti mereka akan melakukan, jika tidak ya udah nggak ada yang mantau ini kan gitu. Nah kalau di dalam manajer mereka akan karena sudah dari diri sendiri menjadi watak mereka, mau ada guru mau tidak, maka dia otomatis sudah melaksanakan disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri mereka. Kita lanjutkan. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini kita mengharapkan dengan adanya segitiga restitusi itu murid ataupun guru menjadi mandiri dan bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka lakukan. Segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi satu, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hampir mirip dengan cara manajer tadi Bapak Ibu yang sudah kita lihat videonya tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini yaitu bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan kepada anak itu apa saja yang kata-kata atau kalimat apa yang bisa kita utarakan kepada anak-anak adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kebetulan kemarin juga saya sudah membuat video tentang segitiga restitusi, yang dimana jika ada anak itu berbuat salah, sebaiknya kasih solusi dulu apa yang harus dilakukan. Setelah itu anak dipanggil kepada kita cukup berbicara dengan anak tersebut. Apa yang kita tanyakan dulu, kita kenapa kamu sini duduk, kenapa apa yang kamu lakukan tadi, atau bisa juga kenapa kamu bisa panggil ke sini. Jika anak itu sudah mengetahui, jika ada keyakinan di dirinya dia itu sudah ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas, keyakinan sekolah sudah dia sadari, maka dia sudah tahu kenapa ya saya dipanggil di sini. Pasti karena ada kesalahan yang tadi nih. Nah, dia akan mengungkapkan kesalahan tersebut. Kita juga bisa mengucapkan kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Misalnya, ya nak, tidak cuma kamu saja yang melakukan kesalahan seperti itu. Ibu ataupun bapak juga pernah kok melakukan kesalahan tersebut. Jadi si anak ini tidak mengalami perasaan, oh saya salah, oh saya gagal. Jadi dia sudah bisa merespon dengan baik dan dia bisa berpikir dengan baik. Bisa juga menggunakan kata kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, saya lanjutkan.
Untuk yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Setelah kita menstabilkan identitas anak, kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Apa kata-kata yang harus kita berikan kepada anak tersebut? Seperti ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jadi kita tahu di sini memvalidasi itu kita mengetahui alasannya apa. Setelah kita mengetahui alasan anak tersebut berbuat hal yang seperti itu, maka kita akan mengetahui 5 kebutuhan dasar anak tersebut. Kebutuhan mana yang tidak anak miliki? Oh, si anak ini ternyata tidak memiliki kebutuhan kasih sayang. Oh, berarti dia ingin lebih diperhatikan. Jadi nanti apa solusinya kita akan tahu. Kita akan mengarah solusi ke mana. Selanjutnya bisa dengan menggunakan kata-kata, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Saya lanjutkan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Saat murid telah identitasnya sukses, yang pertama menstabilkan, yang kedua kita memfasilitasi, dan selanjutnya kita akan menanyakan keyakinannya. Keyakinan apa yang telah dilanggar anak tersebut. Dengan begitu kita bisa menggunakan kata-kata apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Jadi setelah menstabilkan, validasi, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan berarti mencari solusinya. Solusinya apa sih tentang masalah kamu tadi? Setelah itu ada nggak solusi lainnya? Jadi jangan dari kita dulu Bapak Ibu. Berikan pertanyaan kepada anak. Jadi ketika anak itu mengetahui apa ya solusinya ya, oh seperti ini, saya akan seperti ini, karena anak di sini mengetahui apa latar belakang mereka, lebih memahami daripada kita. Jadi solusi-solusi yang dia berikan itu akan mereka kerjakan daripada kita memberikan solusi yang menurut kita benar. Jadi ingat ya Bapak Ibu guru hebat, kita minta kepada siswanya dulu solusi apa yang baik dalam kasus mereka sendiri. Itu dari saya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat sudah mengikuti diseminasi saya tentang budaya positif. Di sini saya berharap semoga kita saling bersinergi untuk menjadi yang tadi ya, manajer. Jika kita masih di tahap 1, 2, 3 ataupun 4 tidak masalah, tetapi insya Allah kedepannya kita bisa menjadi guru dengan yang point manager. Insya Allah dengan seperti itu budaya positif di sekolah kita akan tumbuh dan insya Allah sekolah kita akan menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Tepuk tangan buat Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini ada sedikit penyampaian materi dari Ibu Risa selaku CGP dalam rangka untuk memenuhi programnya, itu tentang penyampaian budaya positif dalam sikap dan perbuatan.
Dan di sini saya harapkan agar kegiatan ini dapat berlanjut untuk meningkatkan guru dalam menciptakan budaya positif bagi anak didiknya, juga untuk memotivasi guru lain agar segera ikut dalam program CGP ini, karena program ini merupakan hal yang paling baik dan patut dilaksanakan. Mungkin ini saja, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik dan semuanya bisa ikut guru CGP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trihandayani, guru kelas 1 di SDN Gunung Sindur 03. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif yang dari Bu Risa, saya menjadi lebih mengerti tentang disiplin positif, dan saya akan membuat keyakinan untuk kelas saya dan akan menanamkan segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya nama Ubaidillah Mutakin, SDN Gunung Sindur 3, yaitu guru agama. Sangat antusias dengan apa yang dipaparkan oleh Ibu Risa tadi tentang budaya positif. Saya sangat termotivasi sekali untuk menjadi posisi control manager, dan mudah-mudahan itu bisa buat jadi saya lebih semangat lagi belajarnya untuk menjadi posisi control manager. Dan saya sangat mendukung kerja atau paparan dari Ibu Risa. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.